kalau akhirnya yang diadili itu hanya polisi yang level bawah, tapi kalau kita kembali kepada bahwa ini ada mastermind yang tujuannya ingin membunuh HRS, maka sebetulnya kita bisa meyakini bahwa minimal itu yang namanya Kapolri atau Kepala BIN itu tahu ini gitu. Dan kalau sudah ada 2 orang level tinggi, level menteri ya itu terlibat, maka kita yakin bahwa ini mereka dapat perintah dari yang lebih tinggi, yaitu Presiden Joko Widodo. Dengan bukti-bukti yang ada itu ya, minimal kalau berangkat dari misalnya rekomendasi dari Komnas HAM supaya dilakukan penyidikan lebih lanjut tentang Land Cruiser atau mobil lain, tentang misalnya penggunaan senjata yang disebutkan bahwa Laskar atau pengawal HRS itu punya senjata. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang ada dalam rekomendasi Komnas HAM yang belum dieksekusi. Hanya dari situ saja sebetulnya kalau ingin diproses lebih lanjut itu sudah cukup. Dengan Pigai sebagai Menteri HAM ya, ini juga sesuatu yang akan coba kita tuntut diselesaikan sebagai hal yang masih pending, yang masih jauh dari tuntas. Yang tujuannya sesuai judul itu mengawal peristiwa pembunuhan supaya proses hukumnya itu dilaksanakan secara objektif, transparan, dan dapat diterima publik. Ini kata Jokowi ini. Nah, kalau kata kita ya memang sama ya. Ini Jokowi bicara waktu TP3 itu diterima pada bulan Maret di Istana Merdeka. Jadi tujuannya kita ingin mengkompilasi data, lalu coba merekonstruksi peristiwa itu, dan memang tadi sudah disinggung oleh Bang Refli, ditemukan apa yang diakui oleh pemerintah atau yang diskenariokan. Skenarionya itu kan dengan adanya pengadilan terhadap 2 atau 3 anggota Polri ya, dan kita menyebutnya itu sebagai pengadilan ecek-ecek atau dagelan saja, karena sebetulnya kalau diurut peristiwa itu kita bisa membrief sebetulnya dari adanya pengintaian oleh aparat BIN di Megamendung. Lalu juga ada oknum atau entah itu dari polisi atau dari BIN yang menunggui atau coba terus memantau ya kegiatan dari Habib Rizik di sekitar Sentul sana. Jadi mereka itu ada yang memang datang ke Megamendung, tapi juga ada memantau mobilisasi atau pergerakan dari Habib Rizik dan keluarga. Jadi itu semuanya bisa kita rekonstruksi, kita tuliskan dalam buku, termasuk juga setelah itu adalah konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Metro dan juga Kodam Jaya, Dudung dan Fadil waktu itu. Jadi mereka melakukan konferensi pers justru sebelum pihak dari FPI itu memahami apa yang terjadi, karena pada malam sebelum tanggal 7 itu terjadi penguntitan ya, atau bagaimana tadi pejabat atau oknum-oknum polisi mungkin BIN itu memantau HRS,
lalu setelah ada pergerakan mereka mengikuti, tapi ada mobil-mobil pengawal HRS yang dari situ terjadilah peristiwa kejar mengejar. Dan dari pengawal HRS ini tidak paham ya, ini sebetulnya siapa. Hanya setelah konferensi pers itulah difahami ternyata yang menguntit itu adalah orang-orang yang akhirnya kita pahami juga itu dari kepolisian dan dari BIN ya, yang nanti pada bulan Januari, jadi peristiwanya itu pembunuhan tanggal 7, pada bulan Januari sekitar tanggal 20-an itu Komnas HAM membuat laporan atas apa yang terjadi. Tapi intinya bahwa yang kita temukan dari TP3 itu sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh tadi, apakah itu Kapolda maupun Kodam Jaya, yang antara lain mereka menyebutkan ada tembak-menembak, padahal dari pengawal HRS itu tidak ada yang punya senjata api misalnya. Lalu juga disebutkan mereka membawa senjata tajam, ditunjukkanlah itu kepada publik secara terbuka dalam konferensi pers, yang faktanya itu tidak ada. Nah, belum lagi kalau kita bicara lebih lanjut tentang Komnas HAM, Komnas HAM ini juga sudah ditekan oleh penguasa untuk membuat laporan, sehingga sebetulnya yang ditemukan itu jauh dari yang apa yang terjadi di lapangan. Intinya bahwa Komnas HAM ini sudah diintervensi, padahal kalau kita bicara tentang peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS ini, kita sudah bisa menyatakan ya, sesuai dengan pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM, ini masuk kategori pelanggaran HAM berat. Tapi oleh Komnas HAM ini dinyatakan sebagai unlawful killing ya. Jadi ini juga istilah yang sebetulnya tidak dikenal ya dalam apa namanya, dalam undang-undang yang disebut tadi, Undang-Undang 26 tahun 2000 itu. Tapi yang namanya sudah berada dalam pengaruh atau tekanan dari penguasa, maka laporan itu ya seperti itulah adanya. Nah, padahal tadi sudah disampaikan, TP3 berkesimpulan telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka proses selanjutnya itu harusnya adalah proses penyelidikan oleh Kejaksaan Agung dan penyidikan lebih lanjut itu oleh Komnas HAM. Bukan seperti yang dilaporkan Komnas HAM, dan kita juga menemukan bahwa apa yang dilakukan Komnas HAM itu bukan merupakan penyelidikan, hasil penyelidikan, karena untuk itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan itu sebetulnya sudah sangat gamblang ya. Cuma yang namanya penguasa Komnas HAM itu sudah satu paket, mereka memproses apa yang terjadi dari peristiwa itu untuk kepentingan atau melindungi para pelaku, terutama dari kepolisian, dari BIN mungkin ya, untuk supaya aman dari proses hukum lebih lanjut atau mencari siapa sebetulnya di balik ini. Nah, di balik itu sebetulnya kita menemukan bahwa kalau dalam proses penguntitan atau sebelum itu ada pemantauan, maka saya kira ini sudah jelas ada yang menjadi komandannya. Kalau akhirnya yang diadili itu hanya polisi yang level bawah, tapi kalau kita kembali kepada bahwa ini ada mastermind yang tujuannya ingin membunuh HRS, maka sebetulnya kita bisa meyakini bahwa minimal itu yang namanya Kapolri atau Kepala BIN itu tahu ini gitu. Dan kalau sudah ada 2 orang level tinggi, level menteri ya itu terlibat, maka kita yakin bahwa ini
mereka dapat perintah dari yang lebih tinggi, yaitu Presiden Joko Widodo. Jadi ada Joko Widodo, ada Kapolri, ada Kepala BIN, dan di bawahnya itu ada misalnya Sambo dan sebagainya, termasuk yang namanya Kapolda, Fadil, dan juga Kodam, apa namanya, kepala istilahnya itu Kodam Jaya, Panglima ya, Pangdam Dudung yang sebetulnya juga pernah datang ke Petamburan untuk misalnya melepas baliho dan sebagainya dengan apa namanya, persenjataan dan pasukan yang sebetulnya itu sangat berlebihan ya. Tapi ini ada komando, ada yang paling tinggi, sehingga urusan kalau itu jadi ada di tangan Kapolda atau Pangdam Jaya, itu hal yang sebetulnya tidak perlu kita cari-cari bahwa ini urusan di bawah-bawah, tidak ya. Tapi yang terlibat level menengahnya itu ada Kapolda dan ada Pangdam Jaya, atau juga ada yang namanya orang-orang dari BIN ya. Dalam buku juga kita menampilkan foto-foto ya tentang bahwa mereka punya kartu sekian banyak sebagai wartawan, sebagai ini, sebagai itu ya, dan mereka itu berada dalam kendali BIN dengan operasi namanya operasi Delima misalnya. Jadi saya kira seperti sudah saya singgung tadi, kalau bicara ke depan bahwa kalau yang baru diadili itu level bawah, sementara mastermind-nya itu ada di level negara yang paling tinggi, lalu ketemuan dari TP3 itu menunjukkan telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka ke depan kita dengan bukti-bukti yang ada itu ya, minimal kalau berangkat dari misalnya rekomendasi dari Komnas HAM supaya dilakukan penyidikan lebih lanjut tentang Land Cruiser atau mobil lain, tentang misalnya penggunaan senjata yang disebutkan bahwa Laskar atau pengawal HRS itu punya senjata. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang ada dalam rekomendasi Komnas HAM yang belum dieksekusi. Hanya dari situ saja sebetulnya kalau ingin diproses lebih lanjut itu sudah cukup. Tapi tetap saja bahwa kita menyatakan apa yang dilakukan oleh Komnas HAM itu belum merupakan penyelidikan. Karena itu kita ingin supaya pelanggaran HAM berat ini diulang lagi, diproses lagi sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang tentang HAM nomor 26 tahun 2000, bahwa ada penyidikan, nanti ada penyelidikan oleh Kejaksaan Agung misalnya, lalu ada tim atau orang-orang yang sifatnya independen, termasuk di situ TP3 bisa berfungsi untuk supaya hukum itu ditegakkan, dan yang menjadi penanggung jawab ini yang memberi perintah, minimal itu ada keterlibatan dari Kapolri dan Kepala BIN, ini bisa diproses lebih lanjut. Nah, kita berharap juga dengan Pigai sebagai Menteri HAM ya, ini juga sesuatu yang akan coba kita tuntut diselesaikan sebagai hal yang masih pending, yang masih jauh dari tuntas untuk disebut bahwa ini sudah terjadi penegakan hukum dan penegakan keadilan.